别说那如何，皇级势力。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-451 sampai 452. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Qin Chen telah dengan mudah mengalahkan Tetua Jin dalam hal pengendalian nyala api. Setelah semua itu, dia pun beradu dengan Tetua Xinghong dalam pemurnian pil. Setiap dirinya melakukan pemurnian pil, Tetua Xinghong menggunakan begitu banyak teknik. Hal itu pun membuat orang-orang yang menyaksikannya menjadi sangat terpukau dengan kemampuannya. Bahkan, Qin Chen juga mengakui kalau Tetua Xinghong memang hebat dalam pemurnian pil. Pada akhirnya, dia pun berhasil memurnikan pil yang sungguh luar biasa hebat. Kebanggaan Tetua Xinghong langsung sirna setelah melihat Qin Chen yang dengan mudah mengikuti setiap gerakan yang dirinya lakukan. Bahkan dia tanpa sedikit pun kesulitan menciptakan pil yang sama dengan Tetua Xinghong. Namun dari segi kualitas ini jauh berada di atasnya. Alhasil Qin Chen pun memenangi kompetisi itu. Karena Qin Chen adalah orang yang baik, jadi dia memberitahu apa saja kesalahan yang telah dibuat oleh Tetua Xinghong. Selain itu ada beberapa bahan obat yang harus diperlakukan secara khusus. Karena dalam gitulah mereka bisa mendapatkan kualitas pil yang sangat hebat. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Qin Chen memberitahu kalau tungku yang mereka gunakan sangatlah berpengaruh dalam kualitas pil yang diciptakan. Dia meminta mereka untuk melihat kalau di sisi kiri tungku lebih tebal 3 mm jika dibandingkan dengan sisi kanan. Hal itu akan menyebabkan suhu di sisi kanan meningkat lebih cepat dibandingkan dengan sisi kiri. Walaupun terdengar kecil, akan tetapi permurnian akan mengalami gangguan sebesar 1,5% selama permurnian. Sedangkan untuk pil Runmei ada 4 bahan termasuk Xingmei dan Xingmengyao. Kedua bahan ini sangatlah sensitif terhadap suhu. Kesalahan 1,5% itu akan menghilangkan 3% kualitas pil yang mereka ciptakan. Tentu ini sangat berpengaruh kepada kemanjuran pil. Teori tungku yang Qin Chen katakan membuat Tetua Xinghong tersadar. Akan tetapi dia merasa kalau ada hal yang lain dirinya lupakan. Qin Chen membenarkan hal itu. Karena saat ini mereka sedang berada di luar, jadi selama melakukan pemurnian, mereka juga harus memperhatikan suasana panas saat ini. Ketika mereka melakukan pembakaran, nyala api yang dikeluarkan harus tetap terjaga. Karena jika tidak, panasnya akan menjadi tidak stabil. Dan malah membuat bahan-bahannya menjadi tidak bagus. Qin Chen memuji api Xingyang yang Tetua Xinghong gunakan. Tapi pil Runmei merupakan pil yang ringan. Maka karena itulah selama permurnian mereka harus menggunakan api kecil untuk permurnian terakhir. Setelah mereka memahami tentang tungku pil dan juga menjaga api dan baik, maka dengan begitulah barulah mereka bisa menciptakan pil yang sempurna. Qin Chen berharap penjelasannya bisa dimengerti oleh Tetua Xinghong. Dengan malu-malu, Xinghong memberikan pujian kepada kemampuan Qin Chen, dan dia itu juga mengakui kehebatannya. 丹炉再说真火爆力，能较快的加热炉底，润脉丹却完美弹药。是啊，老有大才，在下心服。 Mendengar hal itu, Ketua Papilion pun menjadi senang. Ia juga memuji betapa besarnya wawasan Qin Chen tentang alkimia. Ia menanyakan kepada Pao Yaoming apakah dia itu akan menantang Qin Chen atau tidak. Setelah melihat kemampuannya, tentu Pao Yaoming tidak ingin dipermalukan seperti dua tetua sebelumnya. Jadi dia itu akan mengakui kemenangan Qin Chen. Ketua Papilion lega dan begini Qin Chen pun sudah resmi menjadi putra suci keempat. Untuk pengangkatannya akan dirinya lakukan pada esok hari. Semua orang pun memberikan tepuk tangan kepada Qin Chen. Tapi di antara mereka terlihat kalau Pao Yaoming sepertinya masih belum terlalu terima dengan pengangkatan Qin Chen. Ia dan muridnya pun pergi dari sana. Sedangkan Xing Feng benar-benar bangga kepada Qin Chen. Selain itu dia juga tahu kalau sebelumnya itu Qin Chen lakukan hanya untuk membuktikan diri saja. Suani meminta Qin Chen untuk tidak cepat puas, karena Kang Yaoming tidak akan pernah menyerah begitu saja. Namun meskipun begitu, Qin Chen tidaklah takut. 第4位圣子，明日对你而言不过是探，不可大意。 Pada keesokan harinya, orang-orang dari Papilion Pil pun mulai berkumpul untuk acara pengangkatan Qin Chen. Beberapa orang sudah tidak sabar melihatnya, karena dalam beberapa hari saja banyak keributan yang telah dibuat oleh Qin Chen. Bahkan dia itu mampu mengalahkan para tetua untuk bisa menjadi putra suci keempat.
Tidak lama kemudian, ketua Papilion dan juga tetua Huangfu pun telah tiba. Ia memberitahu kalau hari ini dirinya akan melakukan pengangkatan kepada putra suci keempat. Qin Chen pun dipanggil, yang mana dirinya datang dengan sangat keren. Bahkan orang-orang yang melihatnya pun menjadi begitu takjub. Sedangkan Yao Ming sepertinya masih kesal dengan perbuatan Qin Chen kepada muridnya. Hari ini Qin Chen pun telah resmi menjadi putra suci keempat di Papilion dan tetua Huangfu pun mulai mengeluarkan sesuatu untuk diberikan kepada Qin Chen. Yang mana ini merupakan sebuah penanda kalau dirinya telah menjadi putra suci. Selain itu, pengangkatan Qin Chen juga dihiasi oleh pesta kembang api. Beberapa orang pun mulai memberikan tepuk tangan kepadanya dan memberikan selamat kepada Qin Chen. Akan tetapi di tengah semua kesenangan itu terdengar sebuah suara yang memberikan penolakan. Suasana yang cerah tadi pun berubah menjadi sangat gelap yang mana ada 3 orang yang mulai muncul. Ini tidak bukan adalah Kaisar Pedang Feng Yuan dari Sekte Pedang Iblis. Dan juga ada ketua Sekte Feng Xiang yakni Geng Fei Huang. Kedatangan mereka yang secara tiba-tiba ini membuat orang-orang di sana penasaran dengan tujuannya. Begitu juga dengan ketua Papilion dan tetua Huangfu. Mereka kesal karena berani-beraninya orang-orang itu mengganggu pengangkatan putra suci keempat Papilion dan Feng Yuan menanyakan apakah Qin Chen tahu mereka ini siapa. Akan tetapi Qin Chen tidaklah mengenali mereka, kecuali Master Yin. Feng Yuan tahu kalau Qin Chen telah menghabisi murid dari Sekte Pedang Iblisnya. Bahkan setelah melakukan itu, Qin Chen masih berani berbicara kasar kepada mereka. Perkataan itu seketika saja membuat tetua Huangfu kesal dan meminta para penjaga untuk melakukan pengusiran kepada orang-orang ini. Namun sebelum melakukan semua itu, tetua Yao Ming menghentikan mereka. Dia secara perlahan mulai berjalan ke depan. Tindakan itu tentu membuat ketua Papilion penasaran apa yang hendak dia lakukan. Ternyata sebelum menjadi wakil ketua, Yao Ming ini pernah tinggal di kota Pedang. Jadi dia pun menyarankan ketua Papilionnya untuk mendengarkan apa yang orang-orang itu ceritakan. Akan tetapi ketua Papilion sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Karena untuk apa juga dia menunggu persetujuan mereka dalam mengangkat Qin Chen. Tetua Jin setuju dengan tetua Yao Ming. Karena dalam gini mereka bisa melakukan penyelidikan kepada Qin Chen sebelum dia itu diangkat menjadi putra suci. Tetua Jin menanyakan apakah perkataan ketua Feng Yuan adalah benar. Qin Chen tidaklah mempermasalahkan hal itu. Ia pun memberitahu kalau 2 murid dari Sekte Pedang Iblis saling menyerang satu sama lain. Sedangkan pelakunya sendiri sudah lama diadili. Semua ini padahal sudah diungkap secara langsung oleh Master Yan. Lantas mengapa dirinya masih dituduh atas perbuatan yang tidak dirinya lakukan? 阁主，还需他们同意不成？主大人让他们讲述。属下以为他是秦晨。严宗主，既 Ketua Sekte Yan juga mengingat hal itu dengan baik, akan tetapi dia merasa saat itu dirinya telah salah mengambil keputusan. Ucapannya seketika saja membuat ketua Papilion kesal, karena mereka yang membuat kesalahan, namun malah ingin melemparkannya kepada muridnya. Tidak mau membuatnya marah, Feng Yuan mencoba untuk menenangkannya. Jika ini memang adalah hal yang kecil, tidak mungkin juga dirinya datang kemari. Dia bisa melupakan kejadian yang menimpa murid sektenya. Namun Qin Chen itu telah menghabisi penetua Shuang Feng. Hal ini seketika saja membuat orang-orang di sana terkejut. Karena penetua Shuang Feng terkenal dengan kehebatannya dalam berpedang. Qin Chen hanya tertawa karena dia yakin Feng Yuan tidaklah memiliki bukti atas keterlibatan dirinya. Feng Yuan tahu kalau pelakunya adalah Qin Chen. Ia pun meminta dia untuk membuka cincin penyimpanan miliknya di hadapan semua orang. Dan begitu bukti yang dirinya sembunyikan akan dilihat langsung oleh semua orang. Feng Yuan meminta ketua Papilion untuk memberikan keadilan bagi Sekte Pedang Iblisnya. Jadi ketiga orang ini ingin ketua Papilion meminta Qin Chen untuk memperlihatkan isi dalam cincin penyimpanannya. Master Yan seketika saja tersenyum. Sedangkan para tetua begitu khawatir dengan kondisi Qin Chen. Untungnya, ketua Papilion sendiri tidak ada niatan untuk melakukan hal itu. Seketika saja, 2 tetua yang tidak menyukai Qin Chen merasa kesal. Untungnya, ketua Papilion tidak mendengarkan mereka. Ia pun menanyakan apakah penetua Shuang Feng itu diutus untuk menghabisi nyawa Qin Chen. Jika hal itu memang benar, maka Qin Chen tidaklah salah, karena dia itu berusaha untuk melindungi dirinya. Ketua Papilion juga kesal karena Sekte Pedang Iblis berani melakukan pertarungan di wilayahnya. 阁主，别说那如何，皇级势力。
Dia meminta mereka untuk segera pergi karena jika tidak, ketua Papilion berjanji akan menghabisi mereka. Akan tetapi mereka seharusnya sadar kalau kekuatan ketua Papilion jauh lebih besar. Bahkan kedua wakilnya sama sekali tidak berani menatap ke arah ketua Papilion. Nah, sesaat kemudian tempat itu pun mulai bergetar dan diikuti juga dengan langit yang mulai agak gelap. Ternyata itu semua adalah kedatangan sebuah kapal terbang yang sangat besar. Ketua Papilion dan yang lainnya merasa penasaran siapakah orang yang berada di dalam kapal itu. Swanee tahu betul kalau ini merupakan kapal perang Istana Penegak Hukum. Kedatangan kapal ini membuat Huang Fu penasaran mengenai tujuan orang-orang Istana Penegak Hukum kemari. Peng Yuan tersenyum karena dia yakin kalau mereka ingin menangkap Qin Chen. 迟迟发我单道城。 Secara perlahan namun pasti, kapal itu pun mulai mendekat ke arah alun-alun Papilion Pil. Akan tetapi mereka pada akhirnya berhenti. Qin Chen sepertinya tidak tahu siapa yang berada di sana. Nah, kita pun diperlihatkan dengan seorang tetua yang tidak mau ketinggalan pertunjukan besar itu. Kedua muridnya itu juga mengikuti tetua ini. Beliau dikenal dengan Si Kuang atau Kaisar Berdarah. Denny juga mengenali sosok ketua Papilion. Nah, ketegangan pun mulai terjadi di antara mereka. Apalagi setelah Si Kuang melihat ke arah Xing Feng yang tidak begitu asing bagi dirinya. Yao Ming pun memanfaatkan kesempatan itu dan segera memberitahu kalau dia adalah Xing Feng yang dulu sempat menyinggung Balai Penegak Hukum. Kini dirinya sudah sangat dewasa. Si Kuang mulai mengingat hal tersebut, namun dia penasaran mengapa Xing Feng berani kembali kemari. Padahal dia itu sudah diusir dari kota Dandao. Merasa kalau Xing Feng telah meremehkan Balai Penegak Hukumnya, Si Kuang pun mulai memberikan tekanan kepadanya. 这俩店 曾惹大人震怒，此子当年不是被逐天的脸吗？ Ketua Papilion meminta untuk menghentikan semua itu dan juga menanyakan tujuannya kemari. Apakah dia itu juga ingin memberikan selamat kepada Qin Chen yang baru mengisi posisi putra suci? Jika benar, dia itu dengan senang hati menerimanya. Namun jika Si Kuang berani menimbulkan masalah, maka jangan salahkan dirinya untuk tidak memberikan hormat kepada Balai Penegak Hukum. Ucapan Xuanzang hanya membuat Si Kuang tersenyum. Nah, sayang sekali ketegangan pun harus berhenti dulu sebab episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini, Tetua Yao Ming meminta Qin Chen untuk bersikap sopan kepada Tuan Suhu, karena bagaimanapun Balai Penegak Hukum adalah pengendali hukum di dunia ini. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa Qin Chen menjadi putra suci, sedangkan bersikap sopan saja dia tidak bisa. Akan tetapi, Qin Chen tidak terlalu peduli. Ia pun menanyakan mengapa Tetua Yao Ming ini tidak melindungi keselamatan para murid, namun malah terus berbicara seolah-olah sedang mewakili Balai Penegak Hukum. Jadi, bagaimana bisa Tetua Yao Ming ini menjadi wakil ketua Papilion Dan? Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.